Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Alarm Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat di mana kami mengupas berbagai kisah kriminal, misteri pembunuhan, kasus orang hilang, serta kejahatan-kejahatan nyata yang pernah menggemparkan banyak orang. Di balik setiap kasus, selalu ada rahasia yang tersembunyi. Ada fakta yang tidak terungkap, saksi yang memilih diam, dan petunjuk yang baru ditemukan bertahun-tahun kemudian. Pada video kali ini, kami akan membawa Anda menelusuri sebuah kasus yang penuh tanda tanya, mengikuti jejak penyelidikan, mengungkap motif pelaku, dan menemukan fakta-fakta mengejutkan yang mungkin tidak pernah Anda dengar sebelumnya. Matikan gangguan di sekitar Anda, siapkan diri untuk menyimak hingga akhir, karena terkadang kebenaran jauh lebih mengejutkan daripada yang terlihat di permukaan. Saya akan menemani Anda di Alarm Pagi. Mari kita mulai kisahnya. Sebuah aroma menyengat yang awalnya dianggap bau bangkai hewan, ternyata menjadi awal terungkapnya sebuah misteri yang menggemparkan warga di sebuah kawasan permukiman di Pekanbaru. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik pintu sebuah rumah yang tertutup rapat selama berhari-hari, tersimpan sebuah kisah tragis yang membuat banyak orang terdiam. Semua bermula ketika seorang warga yang tinggal tepat di belakang rumah tersebut memutuskan untuk membersihkan semak dan rumput liar yang mulai meninggi di area belakang rumahnya. Aktivitas itu awalnya berlangsung seperti biasa. Namun di tengah pekerjaannya, ia mencium bau tidak sedap yang terasa sangat menyengat. Bau itu berbeda dari aroma sampah atau bangkai hewan yang biasa ditemukan di lingkungan sekitar. Semakin lama berada di lokasi, semakin kuat aroma tersebut menusuk hidung. Karena penasaran, warga itu mencoba mencari sumber bau. Ia mengelilingi halaman belakang dan memperhatikan setiap sudut yang mungkin menjadi penyebabnya. Namun tidak ada bangkai hewan ataupun tumpukan sampah yang dapat menjelaskan aroma menyengat tersebut. Yang membuatnya semakin heran, bau itu seolah berasal dari rumah tetangganya yang selama beberapa hari terakhir terlihat sangat sepi. Rumah itu memang sudah menjadi perhatian warga sejak beberapa hari sebelumnya. Pemiliknya tidak terlihat keluar rumah seperti biasanya. Kendaraan miliknya masih terparkir di tempat yang sama. Lampu rumah jarang menyala pada malam hari. Tidak ada suara televisi, tidak ada aktivitas di teras, bahkan tidak ada tanda-tanda seseorang sedang berada di dalam rumah tersebut. Awalnya, para tetangga menganggap pemilik rumah sedang bepergian atau memiliki urusan di luar kota. Namun seiring berjalannya waktu, keheningan yang menyelimuti rumah itu mulai menimbulkan pertanyaan, apalagi setelah bau misterius tersebut semakin kuat dari hari ke hari. Kabar mengenai aroma menyengat itu dengan cepat menyebar ke warga sekitar. Beberapa tetangga mulai berkumpul dan mencoba memastikan keadaan rumah tersebut. Mereka memanggil nama pemilik rumah dari luar pagar, tetapi tidak ada jawaban. Berkali-kali mereka mengetuk pintu gerbang dan pintu utama, namun tetap tidak terdengar respons sedikit pun dari dalam rumah. Situasi mulai berubah dari rasa penasaran menjadi kekhawatiran. Warga menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Semakin lama mereka berada di sekitar rumah itu, semakin kuat keyakinan mereka bahwa ada kejadian serius yang sedang tersembunyi di balik dinding rumah tersebut. Tak ingin mengambil risiko, warga akhirnya melaporkan temuan itu kepada ketua lingkungan dan pihak kepolisian. Tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa keputusan sederhana untuk melaporkan bau aneh itu akan membuka tabir sebuah peristiwa yang jauh lebih kelam daripada dugaan siapapun. Saat petugas mulai bergerak menuju lokasi, berbagai spekulasi bermunculan di benak warga. Apakah pemilik rumah menjadi korban kejahatan? Apakah ada orang lain yang terlibat? Ataukah terdapat rahasia besar yang selama ini tidak pernah diketahui oleh siapapun? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan membawa penyelidikan menuju sebuah fakta mengejutkan, sebuah kisah tentang tekanan hidup, rahasia yang disembunyikan rapat-rapat, dan akhir tragis yang baru terungkap setelah aroma menyengat dari sebuah rumah terkunci mengusik perhatian seluruh lingkungan. Untuk memahami bagaimana peristiwa tragis ini bisa terjadi, kita harus mengenal lebih dekat sosok pria yang menjadi pusat dari misteri tersebut. Di mata para tetangganya, Ardi adalah orang yang biasa-biasa saja, tidak pernah membuat keributan, tidak pernah terlibat konflik dengan warga sekitar, dan cenderung menjalani hidup dengan tenang.
Ia dikenal sebagai pribadi yang sopan dan selalu menyempatkan diri menyapa ketika berpapasan dengan orang lain. Setiap pagi, Ardi biasanya berangkat bekerja seperti kebanyakan warga lainnya. Penampilannya rapi, sikapnya ramah, dan tidak ada sesuatu yang membuat orang curiga bahwa dirinya sedang menghadapi masalah besar. Bahkan banyak tetangga yang menganggap hidup Ardi berjalan normal. Ia memiliki pekerjaan tetap, tempat tinggal sendiri, dan terlihat mampu menjalani kehidupan sehari-hari tanpa hambatan berarti. Namun kenyataannya, apa yang terlihat dari luar seringkali berbeda jauh dengan apa yang sebenarnya terjadi. Di balik senyum yang masih mampu ia tunjukkan kepada orang-orang di sekitarnya, Ardi menyimpan beban yang semakin hari semakin berat. Beban itu tidak pernah ia ceritakan secara terbuka kepada tetangga maupun kerabat yang jarang berhubungan dengannya. Beberapa tahun sebelumnya, kehidupan Ardi sebenarnya cukup stabil. Ia memiliki keluarga yang harmonis dan penghasilan yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi, keadaan mulai berubah ketika ia mengenal perjudian online. Awalnya, seperti banyak kasus lainnya, semua berawal dari rasa penasaran. Ia tergoda oleh cerita tentang kemenangan besar yang bisa diraih dalam waktu singkat. Ia berpikir bahwa permainan itu dapat menjadi jalan cepat untuk menambah pemasukan. Pada awalnya, nominal yang digunakan tidak terlalu besar. Ardi menganggapnya hanya sebagai hiburan dan yakin masih bisa mengendalikan semuanya. Namun perlahan-lahan kebiasaan tersebut mulai mengambil alih kehidupannya. Kemenangan sesekali membuatnya semakin percaya bahwa keberuntungan besar hanya tinggal menunggu waktu. Ketika mengalami kekalahan, ia justru terdorong untuk terus bermain dengan harapan dapat mengembalikan uang yang hilang. Tanpa disadari, siklus itu terus berulang. Semakin banyak uang yang hilang, semakin besar pula keinginan untuk mengejarnya kembali. Apa yang awalnya hanya coba-coba, berubah menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan. Tabungan yang selama bertahun-tahun dikumpulkan mulai terkuras, penghasilannya tidak lagi cukup untuk menutupi kerugian yang terus bertambah. Ketika kondisi keuangan semakin memburuk, Ardi mulai mencari jalan keluar dengan meminjam uang. Awalnya, ia meminjam dari teman dekat dan kerabat yang masih percaya kepadanya. Namun seiring waktu, jumlah utang yang dimiliki semakin besar. Sebagian pinjaman digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sementara sebagian lainnya justru kembali masuk ke lingkaran perjudian yang sama. Masalah demi masalah mulai berdatangan, tagihan menumpuk, cicilan terlambat dibayar, dan berbagai tuntutan keuangan terus menghantui hari-harinya. Telepon yang masuk ke ponselnya tidak lagi hanya berisi sapaan dari teman atau keluarga, tetapi juga pengingat utang yang harus segera dilunasi. Tekanan tersebut perlahan mengubah kehidupan Ardi menjadi penuh kecemasan. Orang-orang di sekitarnya tidak banyak mengetahui kondisi itu, karena Ardi berusaha keras menyembunyikannya. Ia tetap berusaha terlihat tegar, ia tetap keluar rumah, tetap bekerja, dan tetap berusaha menjalani rutinitas seperti biasa. Namun di dalam dirinya, rasa putus asa mulai tumbuh. Sebelum misteri di balik rumah yang terkunci itu terungkap, ada satu hal yang perlu dipahami terlebih dahulu, yaitu siapa sebenarnya sosok pria yang ditemukan meninggal di dalam rumah tersebut. Karena dalam banyak kasus, jawaban dari sebuah misteri seringkali tidak hanya ditemukan di tempat kejadian, tetapi juga dalam perjalanan hidup orang yang mengalaminya. Korban bernama Ardi, seorang pria berusia 38 tahun yang telah tinggal di lingkungan itu selama beberapa tahun. Bagi warga sekitar, Ardi bukanlah sosok yang menonjol. Ia bukan tokoh masyarakat, bukan pula orang yang sering menjadi pusat perhatian. Ia hanyalah seorang pria biasa yang menjalani rutinitas seperti kebanyakan orang. Setiap pagi berangkat bekerja, sore atau malam kembali ke rumah, lalu menghabiskan waktu sendirian. Tetangga mengenalnya sebagai pribadi yang ramah namun tertutup. Ia selalu menyapa ketika berpapasan, tetapi jarang terlibat dalam percakapan panjang. Tidak ada yang pernah mendengar dirinya bertengkar dengan warga lain. Tidak ada pula laporan mengenai masalah yang pernah dibuatnya di lingkungan tempat tinggalnya. Karena itulah, ketika kabar kematiannya menyebar, banyak warga yang merasa terkejut. Mereka tidak pernah melihat tanda-tanda bahwa Ardi sedang menghadapi persoalan serius. Namun kenyataan yang sebenarnya jauh berbeda dari apa yang tampak di permukaan. Di balik kehidupan yang terlihat tenang itu, Ardi sedang berjuang menghadapi tekanan ekonomi yang semakin sulit dikendalikan. Semua bermula beberapa tahun sebelumnya, ketika kondisi keuangannya masih cukup stabil. Ia memiliki pekerjaan tetap dan mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Meski tidak hidup mewah, kehidupannya bisa dikatakan berjalan normal. Perubahan mulai terjadi ketika ia mengenal judi online. Awalnya hanya sekedar mencoba. Ia mendengar cerita dari beberapa kenalan tentang orang-orang yang berhasil memperoleh keuntungan besar dalam waktu singkat. Cerita-cerita itulah yang membuatnya penasaran.
Seperti banyak orang lainnya, Ardi berpikir bahwa ia mungkin bisa mendapatkan tambahan uang dengan cara yang mudah. Pada tahap awal, nominal yang digunakan masih kecil. Kekalahan yang dialami dianggap sebagai hal biasa. Namun ketika sesekali memperoleh kemenangan, muncul keyakinan bahwa keberuntungan besar mungkin sedang menunggunya. Dari sinilah semuanya mulai berubah. Tanpa disadari, perjudian yang awalnya dianggap hiburan perlahan berubah menjadi kebiasaan. Setiap kali mengalami kekalahan, Ardi merasa harus kembali bermain untuk mendapatkan uangnya kembali. Setiap kali menang, ia merasa kemenangan yang lebih besar tinggal selangkah lagi. Siklus itu terus berulang tanpa henti. Seiring waktu, tabungan yang selama ini dikumpulkannya mulai habis. Uang gaji yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan hidup justru tersedot untuk menutupi kerugian. Ketika dana pribadi tidak lagi cukup, ia mulai mencari pinjaman. Awalnya ia meminjam dari teman dekat, kemudian dari kerabat. Setelah itu, berbagai sumber pinjaman lainnya mulai digunakan demi menutupi kebutuhan yang semakin mendesak. Laporan dari warga mengenai aroma menyengat yang berasal dari sebuah rumah tertutup segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Saat petugas tiba di lokasi, suasana lingkungan sudah dipenuhi rasa penasaran dan kekhawatiran. Warga berdiri berkelompok di sekitar area rumah sambil menunggu jawaban atas berbagai pertanyaan yang sejak beberapa hari terakhir menghantui pikiran mereka. Di hadapan petugas, berdiri sebuah rumah yang tampak tenang dari luar. Tidak ada tanda-tanda kerusakan pada pagar maupun pintu. Tidak ada jejak yang menunjukkan terjadinya keributan. Namun, justru kondisi yang terlihat normal itulah yang membuat situasi terasa semakin janggal. Polisi memulai pemeriksaan dari bagian luar bangunan. Mereka mengelilingi rumah untuk memastikan tidak ada akses terbuka yang bisa digunakan seseorang keluar atau masuk tanpa diketahui. Setiap jendela diperiksa, setiap sudut halaman diperhatikan dengan teliti. Hasilnya menunjukkan bahwa seluruh akses dalam keadaan tertutup. Semakin lama pemeriksaan berlangsung, aroma tidak sedap yang dilaporkan warga semakin terasa jelas. Bau itu tidak lagi menyisakan banyak keraguan bahwa kemungkinan besar ada sesuatu yang serius di dalam rumah tersebut. Petugas kemudian mencoba memanggil penghuni rumah dari luar. Nama Ardi dipanggil berkali-kali dengan suara keras. Namun seperti yang dialami warga sebelumnya, tidak ada jawaban sama sekali. Setelah melalui pertimbangan dan sesuai prosedur yang berlaku, polisi akhirnya memutuskan untuk membuka akses masuk ke dalam rumah. Keputusan itu diambil karena adanya kekhawatiran terhadap keselamatan penghuni, serta indikasi kuat bahwa telah terjadi keadaan darurat. Saat pintu berhasil dibuka, suasana langsung berubah tegang. Petugas yang masuk pertama kali bergerak hati-hati sambil memperhatikan setiap bagian rumah. Kondisi di dalam terlihat relatif rapi. Tidak ada perabot yang berantakan, tidak ada tanda-tanda perkelahian ataupun kerusakan yang biasa ditemukan pada lokasi tindak kriminal. Namun ketika pemeriksaan mengarah ke salah satu ruangan utama, petugas menemukan sosok Ardi dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Penemuan tersebut langsung membuat lokasi dinyatakan sebagai tempat kejadian yang harus diamankan. Garis polisi dipasang untuk membatasi akses. Tidak seorang pun diperbolehkan masuk tanpa izin penyidik. Meski situasi awal mengarah pada dugaan bahwa korban meninggal dunia beberapa hari sebelumnya, polisi tidak ingin mengambil kesimpulan terburu-buru. Semua kemungkinan tetap terbuka. Dalam penyelidikan, setiap detil sekecil apapun bisa menjadi petunjuk penting. Tim identifikasi kemudian mulai bekerja. Mereka mendokumentasikan seluruh kondisi rumah secara menyeluruh. Setiap ruangan difoto dari berbagai sudut. Posisi barang-barang dicatat dengan rinci. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada informasi yang terlewat selama proses penyelidikan. Perhatian khusus diberikan pada pintu dan jendela rumah. Penyidik ingin mengetahui apakah ada tanda-tanda seseorang pernah masuk secara paksa. Namun setelah dilakukan pemeriksaan awal, tidak ditemukan bekas congkelan, kerusakan kunci, ataupun indikasi perusakan lainnya. Temuan tersebut menimbulkan pertanyaan baru. Jika tidak ada tanda-tanda orang lain masuk ke dalam rumah, lalu apa yang sebenarnya terjadi? Penyidik kemudian melanjutkan pemeriksaan terhadap barang-barang pribadi korban. Telepon genggam, dokumen, catatan keuangan, serta berbagai benda yang dianggap relevan diamankan untuk diperiksa lebih lanjut. Di beberapa bagian rumah, petugas juga melakukan pengambilan sidik jari. Proses ini dilakukan untuk mengetahui siapa saja yang terakhir berinteraksi dengan berbagai benda di lokasi. Semua sampel yang dianggap penting dikumpulkan sebagai bagian dari analisis forensik. Sementara itu, tim lain mulai mewawancarai warga sekitar. Polisi ingin mengetahui kapan terakhir kali Ardi terlihat hidup dan apakah ada aktivitas mencurigakan yang terjadi di sekitar rumah sebelum kejadian terungkap. Berbagai keterangan mulai dikumpulkan satu persatu. Ada warga yang mengaku sudah beberapa hari tidak melihat Ardi keluar rumah.
Ada yang mengatakan lampu rumah sempat menyala pada malam tertentu. Ada pula yang merasa melihat seseorang berdiri di depan rumah beberapa hari sebelumnya. Informasi-informasi tersebut dicatat secara detail karena pada tahap awal penyelidikan tidak ada informasi yang dianggap terlalu kecil untuk diperhatikan. Semakin banyak data yang terkumpul, semakin jelas bahwa kasus ini tidak sesederhana yang terlihat. Di satu sisi, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan yang langsung mengarah pada tindak kejahatan. Namun di sisi lain, sejumlah kejanggalan masih belum dapat dijelaskan. Mengapa korban tidak menghubungi siapapun selama berhari-hari? Mengapa rumah terkunci rapat dari dalam? Apakah benar tidak ada orang lain yang terlibat? Ataukah ada sesuatu yang belum ditemukan oleh penyidik? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang mulai mendominasi jalannya investigasi. Polisi memahami bahwa jawaban tidak akan muncul hanya dari satu petunjuk. Semua harus dibuktikan melalui pemeriksaan forensik, analisis barang bukti, serta keterangan para saksi. Malam itu, saat garis polisi masih membentang di sekitar rumah dan warga terus membicarakan kejadian yang menggemparkan lingkungan mereka, penyelidikan baru saja dimulai. Di balik kesunyian rumah yang terkunci tersebut, masih tersimpan sejumlah fakta yang belum terungkap. Dan tanpa disadari siapapun, beberapa petunjuk yang ditemukan pada hari pertama investigasi akan membawa penyidik pada sebuah kenyataan yang jauh berbeda dari dugaan awal masyarakat. Sebuah kenyataan yang perlahan mulai muncul seiring terkumpulnya bukti-bukti berikutnya. Setelah lokasi kejadian berhasil diamankan dan proses pemeriksaan awal selesai dilakukan, penyidik mulai memasuki tahap yang lebih mendalam. Seperti dalam banyak kasus misterius lainnya, tidak semua bukti langsung mengarah pada jawaban yang benar. Sebaliknya, beberapa temuan justru membawa penyelidikan ke arah yang berbeda dan sempat membuat polisi mempertimbangkan kemungkinan adanya tindak kejahatan. Pada hari-hari pertama penyelidikan, fokus utama polisi adalah mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi selama hari-hari terakhir kehidupan Ardi. Setiap barang yang ditemukan di dalam rumah diperiksa secara teliti. Tidak ada benda yang dianggap sepele. Semua memiliki potensi menjadi petunjuk penting. Salah satu temuan yang langsung menarik perhatian penyidik adalah sebuah buku catatan yang ditemukan di ruang tamu. Di dalamnya terdapat berbagai angka, tanggal, dan daftar nominal uang dalam jumlah yang tidak sedikit. Beberapa halaman bahkan berisi perhitungan yang tampak berulang-ulang, seolah seseorang sedang berusaha menghitung kembali sesuatu yang tidak kunjung menemukan titik akhir. Ketika diperiksa lebih jauh, catatan tersebut diduga berkaitan dengan berbagai utang yang dimiliki korban. Namun pada tahap awal, penyidik belum dapat memastikan kepada siapa utang itu ditujukan dan bagaimana hubungan catatan tersebut dengan kematian Ardi. Temuan berikutnya adalah telepon genggam korban. Perangkat itu menjadi salah satu barang bukti paling penting karena diyakini menyimpan banyak informasi mengenai aktivitas korban sebelum meninggal dunia. Saat dilakukan pemeriksaan awal, penyidik menemukan puluhan panggilan masuk yang tidak terjawab dalam beberapa minggu terakhir. Sebagian nomor tidak dikenal, sebagian lainnya berasal dari kontak yang namanya tidak disimpan secara jelas. Banyak di antaranya menghubungi korban berulang kali dalam waktu yang berdekatan. Bagi penyidik, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan baru. Apakah korban sedang menghadapi tekanan dari seseorang? Apakah ada pihak yang memiliki masalah dengan dirinya? Ataukah semua itu hanya berkaitan dengan persoalan keuangan yang sedang dihadapinya? Belum sempat pertanyaan tersebut terjawab, muncul temuan lain yang semakin memperumit penyelidikan. Salah seorang warga mengaku melihat sosok pria tidak dikenal berdiri di depan rumah Ardi pada malam hari beberapa hari sebelum korban ditemukan. Keterangan itu kemudian diperkuat oleh rekaman kamera pengawas lingkungan yang memang memperlihatkan seseorang sempat berhenti di depan rumah tersebut. Meskipun kualitas rekaman tidak terlalu jelas, keberadaan sosok misterius itu segera menjadi perhatian utama penyidik. Berbagai kemungkinan mulai dipertimbangkan. Apakah pria tersebut mengenal korban? Apakah ia sempat masuk ke dalam rumah? Apakah ada hubungan antara kedatangannya dengan kematian yang sedang diselidiki polisi? Kabar mengenai sosok misterius itu dengan cepat menyebar di lingkungan sekitar. Tidak sedikit warga yang mulai meyakini bahwa Ardi kemungkinan menjadi korban tindak kejahatan. Dugaan tersebut semakin kuat karena selama ini masyarakat sulit menerima kenyataan bahwa seseorang bisa meninggal sendirian di rumah tanpa diketahui siapapun selama berhari-hari. Di tengah berkembangnya berbagai spekulasi, penyidik tetap berusaha menjaga objektivitas. Mereka memahami bahwa sebuah petunjuk belum tentu menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya. Karena itu, setiap informasi harus diverifikasi melalui bukti lain yang lebih kuat. Pemeriksaan terhadap rumah korban juga menghasilkan beberapa temuan yang sempat membingungkan. Di dapur ditemukan sebuah gelas yang masih berada di atas meja. Tidak jauh dari sana terdapat beberapa barang yang tampaknya digunakan korban sebelum meninggal dunia. Pada pandangan pertama, benda-benda tersebut terlihat biasa saja. Namun dalam investigasi, hal-hal sederhana seringkali memiliki arti penting. Karena itu, seluruh barang yang dianggap relevan dikumpulkan untuk diperiksa lebih lanjut oleh laboratorium forensik. Sementara itu, penyidik terus menelusuri aktivitas terakhir korban. Mereka mencoba menyusun kronologi secara rinci, mulai dari kapan Ardi terakhir terlihat hingga kapan komunikasi terakhirnya dengan orang lain terjadi.
Semakin banyak data yang terkumpul, semakin terlihat bahwa korban memang sedang menghadapi tekanan hidup yang berat. Akan tetapi, belum ada satupun bukti yang secara tegas menjelaskan bagaimana peristiwa itu terjadi. Inilah yang membuat penyelidikan berjalan penuh ketidakpastian. Setiap kali polisi merasa menemukan arah yang menjanjikan, muncul fakta lain yang justru menimbulkan pertanyaan baru. Sosok misterius dalam rekaman CCTV menjadi salah satu contoh paling jelas. Kehadirannya terlihat mencurigakan, tetapi belum tentu berkaitan dengan kasus tersebut. Catatan utang korban juga demikian. Dokumen itu menunjukkan adanya tekanan finansial yang besar, namun tidak otomatis menjelaskan penyebab kematian yang sebenarnya. Semua bukti yang ada seolah membentuk sebuah gambaran yang belum lengkap. Potongan-potongan informasi itu tampak saling berhubungan, tetapi belum bisa disusun menjadi satu kesimpulan yang utuh. Disinilah penyidik mulai menyadari bahwa mereka harus berhati-hati. Dalam banyak kasus, bukti yang terlihat paling mencolok justru bisa menjadi petunjuk yang menyesatkan. Fokus yang terlalu besar pada satu arah dapat membuat fakta penting lainnya terlewatkan. Hari demi hari berlalu, analisis forensik masih berjalan, pemeriksaan saksi terus dilakukan, berbagai kemungkinan masih terbuka. Namun tanpa disadari, sebuah keterangan baru dari seseorang yang mengenal korban secara pribadi akan segera muncul. Keterangan itu tidak hanya mengubah arah penyelidikan, tetapi juga mulai membuka tabir kehidupan Ardi yang selama ini tersembunyi dari pandangan para tetangga. Dan dari situlah, perlahan-lahan misteri rumah yang terkunci dari dalam mulai bergerak menuju jawaban yang sesungguhnya. Bukan jawaban yang selama ini dibayangkan warga, melainkan sebuah kenyataan yang jauh lebih menyedihkan daripada dugaan awal siapapun. Memasuki minggu pertama penyelidikan, polisi telah mengumpulkan cukup banyak bukti dari lokasi kejadian. Mereka memiliki catatan utang milik korban, data dari telepon genggam, rekaman CCTV lingkungan, serta berbagai keterangan dari para tetangga. Namun semua itu belum mampu memberikan jawaban yang benar-benar jelas mengenai apa yang terjadi pada Ardi sebelum kematiannya. Penyelidikan seolah berjalan di tempat. Setiap petunjuk yang ditemukan memang membuka kemungkinan baru, tetapi belum ada satupun yang cukup kuat untuk menghubungkan seluruh potongan peristiwa menjadi sebuah kesimpulan yang utuh. Di tengah situasi itulah, muncul seseorang yang kemudian menjadi saksi penting dalam kasus ini. Pria tersebut datang ke kantor polisi setelah mengetahui kabar kematian Ardi dari media sosial dan pemberitaan lokal. Ia memperkenalkan diri sebagai Denny, teman lama korban yang pernah bekerja bersama beberapa tahun sebelumnya. Meski belakangan jarang bertemu secara langsung, keduanya masih sesekali berkomunikasi melalui telepon dan pesan singkat. Awalnya, kedatangan Denny dianggap sebagai tambahan keterangan biasa. Namun setelah proses wawancara dimulai, penyidik menyadari bahwa pria ini mengetahui jauh lebih banyak tentang kehidupan Ardi dibandingkan orang-orang di lingkungan tempat tinggal korban. Menurut Denny, beberapa bulan terakhir Ardi mengalami perubahan yang cukup drastis. Jika sebelumnya masih terdengar optimis saat berbicara, belakangan ia semakin sering mengeluh tentang berbagai masalah yang sedang dihadapinya. Denny mengingat dengan jelas percakapan terakhir mereka beberapa minggu sebelum kejadian terungkap. Saat itu, Ardi menelponnya larut malam. Nada suaranya berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi semangat yang dulu sering terdengar ketika mereka berbincang. Yang terdengar justru kelelahan, kecemasan dan rasa putus asa yang sulit disembunyikan. Menurut Denny, malam itu Ardi banyak berbicara tentang masalah keuangan yang tidak kunjung selesai. Ia mengaku sudah mencoba berbagai cara untuk memperbaiki keadaan, tetapi hasilnya justru membuat situasi semakin buruk. Korban bercerita bahwa utangnya terus bertambah dari waktu ke waktu. Penghasilannya tidak lagi cukup untuk menutupi kewajiban yang harus dibayar setiap bulan. Tagihan datang dari berbagai arah, sementara kemampuannya untuk melunasi semakin menurun. Denny juga mengungkap sesuatu yang selama ini tidak diketahui oleh para tetangga korban. Ardi ternyata sudah cukup lama terlibat dalam aktivitas judi online. Apa yang awalnya hanya coba-coba, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan. Setiap kali mengalami kerugian, ia berusaha mengejar kekalahan tersebut dengan bermain lebih banyak. Namun hasilnya justru membuat kerugiannya semakin besar. Dalam beberapa kesempatan, Ardi sempat mengatakan bahwa dirinya merasa terjebak dalam lingkaran yang tidak mampu ia hentikan sendiri. Semakin banyak ia berusaha keluar, semakin dalam ia terperosok. Keterangan Denny mulai memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi psikologis korban menjelang akhir hidupnya. Namun yang paling menarik perhatian penyidik adalah cerita mengenai percakapan terakhir mereka. Menurut Denny, beberapa hari sebelum Ardi tidak lagi dapat dihubungi, korban sempat menyampaikan kalimat yang terus teringat dalam benaknya.
Ardi mengatakan bahwa dirinya sudah sangat lelah menghadapi semuanya. Ia merasa gagal memperbaiki keadaan. Ia merasa tidak memiliki jalan keluar. Dan yang paling membuat Denny menyesal, saat itu ia mengira ucapan tersebut hanyalah bentuk keluhan sesaat akibat tekanan hidup yang sedang dialami sahabatnya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kalimat-kalimat itu mungkin merupakan tanda bahwa Ardi sedang berada di titik terendah dalam hidupnya. Penyidik kemudian menggali lebih dalam berbagai informasi yang diberikan oleh Denny. Mereka mencocokkan keterangannya dengan data yang sebelumnya telah ditemukan dalam telepon genggam korban. Hasilnya cukup mengejutkan. Banyak informasi yang disampaikan Denny ternyata sesuai dengan bukti digital yang dimiliki penyidik. Riwayat komunikasi menunjukkan adanya tekanan finansial yang besar. Catatan transaksi juga memperlihatkan pola yang mengarah pada kesulitan ekonomi yang telah berlangsung cukup lama. Untuk pertama kalinya sejak penyelidikan dimulai, polisi mulai melihat gambaran yang lebih utuh tentang kehidupan korban. Misteri yang sebelumnya terlihat seperti kemungkinan tindak kejahatan, perlahan mulai mengarah ke persoalan yang berbeda. Meski demikian, penyidik belum ingin mengambil kesimpulan terlalu cepat. Masih ada sejumlah pertanyaan yang harus dijawab. Bagaimana dengan sosok misterius yang terekam CCTV? Apakah benar tidak ada pihak lain yang terlibat? Mengapa korban mengisolasi dirinya selama beberapa hari? Dan yang paling penting, apa sebenarnya yang terjadi pada malam terakhir sebelum kematiannya? Walaupun keterangan Denny membuka banyak fakta baru, kasus ini masih menyimpan sejumlah teka-teki yang belum terpecahkan. Namun satu hal mulai terlihat jelas. Di balik rumah yang terkunci rapat itu, terdapat seorang pria yang selama berbulan-bulan berjuang sendirian menghadapi tekanan hidup yang tidak diketahui banyak orang. Seseorang yang tampak baik-baik saja di luar, tetapi sebenarnya sedang memikul beban yang semakin hari semakin berat. Dan tanpa disadari oleh orang-orang di sekitarnya, beban itulah yang perlahan membawa Ardi menuju keputusan yang akan mengubah segalanya. Sementara penyidik terus menyusun potongan-potongan fakta yang ada, hasil pemeriksaan forensik yang lama ditunggu akhirnya mulai menunjukkan temuan penting. Temuan tersebut bukan hanya menjawab sejumlah pertanyaan besar, tetapi juga akan mengubah arah penyelidikan secara drastis. Sebuah fakta yang segera mengungkap bahwa misteri ini ternyata berbeda jauh dari dugaan awal yang berkembang di tengah masyarakat. Sejak awal kasus ini terungkap, sebagian besar warga memiliki keyakinan yang hampir sama. Mereka percaya bahwa ada sesuatu yang tidak wajar di balik kematian Ardi. Rumah yang terkunci rapat, aroma menyengat yang baru tercium setelah beberapa hari, serta kemunculan sosok misterius dalam rekaman CCTV membuat banyak orang menduga bahwa kasus ini adalah tindak kejahatan yang direncanakan dengan rapi. Bahkan di lingkungan sekitar, berbagai cerita mulai berkembang. Ada yang menduga Ardi menjadi korban pembunuhan karena persoalan utang. Ada yang beranggapan seseorang sengaja menghilangkan jejak setelah melakukan kejahatan. Tidak sedikit pula yang yakin bahwa sosok pria yang terlihat dalam rekaman kamera pengawas adalah kunci utama yang akan mengungkap pelaku. Namun dalam dunia penyelidikan, apa yang terlihat paling mencurigakan belum tentu merupakan jawaban yang sebenarnya. Semakin jauh polisi mendalami kasus ini, semakin banyak fakta yang justru bertentangan dengan dugaan awal masyarakat. Perhatian penyidik pertama kali tertuju pada sosok pria yang terekam kamera pengawas lingkungan. Rekaman tersebut menjadi salah satu petunjuk paling menonjol sejak hari pertama investigasi. Banyak orang percaya bahwa pria itu pasti memiliki hubungan dengan peristiwa yang terjadi di rumah Ardi. Tim penyidik kemudian melakukan pelacakan secara mendalam. Mereka menelusuri jalur kedatangan dan keberangkatan pria tersebut melalui beberapa kamera pengawas lain yang berada di sekitar kawasan perumahan. Proses itu memerlukan waktu cukup lama karena kualitas gambar yang tidak terlalu jelas. Namun sedikit demi sedikit identitas pria tersebut mulai terungkap. Dan hasilnya benar-benar di luar dugaan. Pria yang selama ini dicurigai ternyata bukan orang yang mengenal Ardi. Ia bukan penagih utang, bukan rekan kerja. Bukan pula seseorang yang memiliki hubungan pribadi dengan korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pria tersebut hanyalah seorang kurir pengiriman yang sempat berhenti di depan rumah karena mengalami kesalahan alamat saat mengantarkan paket ke kawasan tersebut. Ia tidak pernah masuk ke dalam rumah Ardi. Ia tidak pernah berinteraksi dengan korban, dan sama sekali tidak memiliki kaitan dengan kematian yang sedang diselidiki. Temuan itu langsung mengguncang arah penyelidikan.
Petunjuk yang selama berhari-hari dianggap sebagai kunci utama ternyata tidak memiliki hubungan dengan kasus tersebut. Untuk pertama kalinya, polisi mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa seluruh dugaan pembunuhan yang berkembang di tengah masyarakat mungkin tidak benar. Namun penyidik tetap berhabi-habi. Mereka tidak ingin mengabaikan kemungkinan lain hanya karena satu petunjuk telah gugur. Pemeriksaan forensik terus berjalan. Analisis terhadap barang-barang yang ditemukan di rumah korban juga terus dilakukan. Hingga akhirnya muncul hasil yang mulai mengubah seluruh gambaran kasus secara drastis. Tim laboratorium menemukan bahwa tidak terdapat tanda-tanda perlawanan pada tubuh korban. Tidak ditemukan cedera yang mengarah pada perkelahian. Tidak ada bukti bahwa korban sempat berusaha mempertahankan diri dari serangan seseorang. Temuan tersebut sangat penting, karena jika benar terjadi pembunuhan, biasanya terdapat jejak tertentu yang dapat ditemukan melalui pemeriksaan forensik. Namun dalam kasus Ardi, tanda-tanda itu tidak ada. Penyidik kemudian kembali menelusuri aktivitas korban pada hari-hari terakhir sebelum meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan telepon genggam dan riwayat komunikasi, mereka menemukan pola yang semakin mengarah pada kondisi psikologis korban yang memburuk. Setelah berhari-hari melakukan penyelidikan, mengumpulkan keterangan saksi, memeriksa barang bukti, serta menunggu hasil analisis laboratorium forensik, akhirnya polisi mulai mendapatkan gambaran utuh mengenai apa yang sebenarnya terjadi di balik misteri rumah yang terkunci dari dalam itu. Selama proses investigasi berlangsung, berbagai dugaan sempat muncul. Warga menduga adanya pembunuhan. Sebagian percaya korban menjadi sasaran kejahatan akibat persoalan utang. Ada pula yang meyakini bahwa seseorang telah masuk ke rumah korban, lalu menghilangkan jejak dengan sangat rapi. Namun satu persatu dugaan tersebut mulai runtuh ketika hasil pemeriksaan ilmiah menunjukkan fakta yang berbeda. Bukti pertama datang dari hasil autopsi dan pemeriksaan laboratorium forensik. Tim ahli tidak menemukan tanda-tanda kekerasan yang mengarah pada penganiayaan maupun perkelahian sebelum korban meninggal dunia. Tidak terdapat luka yang menunjukkan adanya serangan dari pihak lain. Tidak ditemukan pula indikasi bahwa korban mengalami tindakan pemaksaan fisik sebelum kehilangan nyawanya. Temuan itu menjadi titik penting dalam penyelidikan. Karena selama ini, sebagian besar spekulasi masyarakat berpusat pada kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat. Namun hasil forensik justru menunjukkan arah yang berbeda. Pemeriksaan lebih lanjut menemukan adanya kandungan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh korban sebelum kematiannya. Temuan tersebut kemudian dibandingkan dengan barang-barang yang ditemukan di lokasi kejadian. Dari hasil pencocokan itulah, penyidik memperoleh jawaban yang selama ini mereka cari. Di dalam rumah ditemukan wadah cairan yang biasa digunakan sebagai racun serangga. Setelah dilakukan pengujian laboratorium, kandungan zat yang ditemukan pada wadah tersebut memiliki kesesuaian dengan zat yang ditemukan dalam tubuh korban. Temuan itu menjadi bukti ilmiah yang sangat kuat. Penyidik kemudian menyusun seluruh rangkaian fakta yang telah terkumpul sejak hari pertama investigasi. Mereka menelusuri kembali kondisi rumah saat ditemukan. Seluruh pintu dalam keadaan terkunci dari dalam. Tidak ada tanda-tanda perusakan. Tidak ada jejak orang lain yang masuk atau keluar. Tidak ditemukan barang yang hilang. Tidak ditemukan bukti keterlibatan pihak ketiga. Semua fakta tersebut saling mendukung satu kesimpulan yang sama. Namun polisi tidak berhenti sampai di situ. Mereka juga ingin memahami alasan yang mungkin melatar belakangi keputusan tragis tersebut. Karena itu pemeriksaan terhadap telepon genggam korban menjadi sangat penting. Dari perangkat tersebut, penyidik menemukan berbagai catatan yang menggambarkan kondisi kehidupan Ardi dalam beberapa bulan terakhir. Riwayat transaksi menunjukkan tekanan ekonomi yang berat. Terdapat berbagai catatan pinjaman dan kewajiban pembayaran yang terus bertambah. Sejumlah pesan yang ditemukan juga memperlihatkan bagaimana korban berkali-kali berusaha mencari jalan keluar dari persoalan keuangan yang dihadapinya. Sayangnya, semakin banyak data yang diperiksa, semakin jelas bahwa masalah yang dialami korban telah berkembang jauh melampaui kemampuannya untuk mengatasinya sendiri. Penyidik menemukan bahwa sebagian besar kesulitan finansial tersebut berkaitan dengan aktivitas perjudian online yang telah berlangsung cukup lama. Awalnya nominal yang digunakan tidak besar, namun seiring waktu, kerugian yang dialami terus meningkat. Untuk menutupi kekurangan, korban mulai mencari berbagai pinjaman. Ketika utang lama belum terselesaikan, muncul kewajiban baru yang semakin memperberat keadaan. Situasi tersebut menciptakan lingkaran tekanan yang terus membesar dari waktu ke waktu. Semakin besar kerugian yang dialami, semakin besar pula usaha korban untuk mengembalikan keadaan. Dan semakin besar usaha itu dilakukan, semakin berat pula beban yang akhirnya harus ditanggung. Keterangan dari teman dekat korban yang sebelumnya telah diwawancarai polisi juga semakin menguatkan kesimpulan tersebut. Mereka menjelaskan bahwa dalam beberapa minggu terakhir, Ardi sering terlihat murung dan kehilangan semangat. Ia mulai jarang berkomunikasi. Ia sering mengeluhkan masalah keuangan. Dan yang paling penting, ia berkali-kali menyampaikan rasa putus asa yang semakin sulit disembunyikan. Semua potongan informasi itu akhirnya membentuk gambaran yang lengkap. Tidak ada pelaku yang bersembunyi di balik kasus ini. Setelah seluruh rangkaian penyelidikan selesai dilakukan, pihak kepolisian akhirnya memasuki tahap terakhir yang sangat penting dalam sebuah kasus, yaitu menyampaikan kesimpulan resmi berdasarkan fakta, bukti, dan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan secara menyeluruh.
Tahap ini bukan sekedar formalitas, melainkan bagian penting untuk memastikan bahwa tidak ada lagi spekulasi yang berkembang tanpa dasar di tengah masyarakat. Selama beberapa hari sebelumnya, kasus kematian Ardi telah menjadi bahan perbincangan di berbagai kalangan, mulai dari warga sekitar, media lokal, hingga pengguna media sosial yang mengikuti perkembangan kasus tersebut. Banyak teori bermunculan. Ada yang menduga pembunuhan, ada yang menduga perampokan yang gagal, bahkan ada yang menghubungkan kematian korban dengan berbagai cerita yang tidak pernah terbukti kebenarannya. Fenomena seperti ini sebenarnya sering terjadi dalam kasus yang penuh misteri. Ketika fakta belum sepenuhnya terungkap, ruang kosong akan diisi oleh dugaan dan asumsi. Sayangnya, tidak semua asumsi tersebut sesuai dengan kenyataan. Karena itulah, penyidik merasa perlu menjelaskan hasil penyelidikan secara rinci agar masyarakat memahami apa yang benar-benar terjadi. Dalam pemaparan hasil penyelidikan, polisi menjelaskan bahwa seluruh bukti yang ditemukan di lokasi kejadian telah diperiksa dan dianalisis. Hasil autopsi, pemeriksaan laboratorium, barang bukti dari rumah korban, data komunikasi digital, serta keterangan para saksi menunjukkan kesimpulan yang konsisten. Tidak ditemukan tanda-tanda keterlibatan pihak lain dalam peristiwa tersebut. Tidak ditemukan bukti adanya perampokan. Tidak ditemukan jejak kekerasan yang mengarah pada tindak pidana pembunuhan. Tidak ditemukan tanda masuk paksa ke dalam rumah. Seluruh fakta yang ada menunjukkan bahwa kejadian tersebut bukan merupakan tindak kriminal yang dilakukan oleh orang lain. Kesimpulan itu diperkuat oleh hasil pemeriksaan forensik yang menunjukkan penyebab kematian korban serta kondisi tempat kejadian perkara yang sesuai dengan temuan ilmiah. Dengan demikian, secara resmi penyelidikan terkait dugaan tindak pidana dalam kasus tersebut dinyatakan selesai. Namun meskipun kesimpulan telah disampaikan, pekerjaan polisi belum sepenuhnya berakhir. Mereka masih harus menghadapi berbagai informasi yang terlanjur beredar luas di masyarakat. Salah satu isu yang sempat ramai diperbincangkan adalah beredarnya foto seorang pria mengenakan pakaian tahanan berwarna oranye dengan latar belakang kantor kepolisian. Foto tersebut beredar bersamaan dengan kabar kematian Ardi dan memunculkan berbagai asumsi bahwa polisi telah menangkap pelaku yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Informasi itu dengan cepat menyebar dari satu grup percakapan ke grup lainnya. Banyak orang mempercayainya tanpa melakukan verifikasi lebih dahulu. Akibatnya, muncul keyakinan bahwa kasus ini sebenarnya adalah pembunuhan yang telah berhasil diungkap oleh polisi. Melihat situasi tersebut, pihak kepolisian segera memberikan klarifikasi. Dalam penjelasan resminya, polisi menegaskan bahwa pria yang terdapat dalam foto tersebut tidak memiliki hubungan dengan kasus kematian Ardi. Foto itu berasal dari penanganan perkara lain yang berlangsung pada waktu yang berbeda. Penyebaran informasi yang mengaitkan kedua kejadian tersebut dinyatakan tidak benar dan tidak didukung oleh fakta penyelidikan. Klarifikasi itu menjadi penting karena dapat mencegah munculnya kesalahpahaman yang lebih luas. Penyidik juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menerima maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dalam banyak kasus, informasi yang tidak akurat dapat menimbulkan keresahan dan bahkan merugikan pihak-pihak yang tidak terkait. Setelah seluruh penjelasan disampaikan, perlahan suasana di lingkungan tempat tinggal Ardi mulai kembali tenang. Garis polisi yang sebelumnya membatasi area rumah telah dilepas. Aktivitas warga kembali berjalan seperti biasa. Namun meskipun penyelidikan telah resmi ditutup, peristiwa tersebut tetap meninggalkan kesan mendalam bagi banyak orang. Bagi para tetangga, kejadian ini menjadi pengingat bahwa seseorang yang terlihat baik-baik saja belum tentu benar-benar berada dalam kondisi yang baik. Mereka teringat bagaimana selama ini Ardi tetap menyapa dengan ramah, tetap menjalani aktivitas sehari-hari, dan tidak pernah menunjukkan secara terang-terangan beban yang sedang dipikulnya. Tidak sedikit warga yang kemudian bertanya-tanya dalam hati, apakah ada tanda-tanda yang terlewat? Apakah ada kesempatan untuk membantu yang tidak pernah disadari? Apakah seseorang dapat melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat? Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin tidak akan pernah mendapatkan jawaban pasti. Namun satu hal yang jelas, kasus ini telah membuka mata banyak orang mengenai pentingnya kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Seringkali seseorang memilih menyimpan masalahnya sendiri karena takut dianggap lemah, malu, atau tidak ingin merepotkan orang lain. Akibatnya, tekanan yang seharusnya dapat dibagi justru dipendam sendirian hingga menjadi semakin berat. Di sisi lain, orang-orang di sekitarnya mungkin tidak menyadari bahwa bantuan sederhana, perhatian kecil, atau sekedar kesediaan untuk mendengarkan dapat memberikan dampak yang sangat besar. Ketika penyelidikan resmi ditutup, berakhir pula misteri yang selama beberapa hari membuat warga penasaran. Rumah yang terkunci dari dalam itu tidak lagi menyimpan teka-teki. Bau menyengat yang pertama kali memicu kecurigaan warga kini telah menemukan penjelasannya. Sosok misterius dalam rekaman CCTV telah diketahui identitasnya. Berbagai spekulasi yang berkembang telah dijawab melalui fakta dan bukti. Kasus yang semula dianggap sebagai misteri kriminal ternyata berujung pada sebuah tragedi pribadi yang berlangsung dalam kesunyian. Dan dari seluruh rangkaian peristiwa tersebut, tersisa sebuah pelajaran penting yang jauh lebih besar daripada sekedar jawaban atas sebuah misteri. Pelajaran itulah yang akan menjadi penutup dari kisah ini, sebuah refleksi tentang kehidupan, tekanan hidup, dan pentingnya kepedulian terhadap sesama sebelum semuanya terlambat. Ketika seluruh misteri telah terungkap dan penyelidikan resmi dinyatakan selesai, yang tersisa bukan lagi pertanyaan tentang bagaimana Ardi meninggal dunia. Semua fakta telah dijelaskan, bukti telah diperiksa, kesimpulan telah disampaikan kepada publik. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang jauh lebih penting untuk direnungkan. Karena setiap kasus tidak hanya meninggalkan catatan penyelidikan, tetapi juga pelajaran yang dapat dipetik oleh siapa saja yang mendengarkannya. Kisah Ardi bukanlah cerita tentang kejahatan yang dilakukan orang lain.
Ini adalah kisah tentang seorang manusia yang perlahan kehilangan harapan saat menghadapi tekanan hidup yang semakin berat. Sebuah tragedi yang tidak terjadi dalam semalam, melainkan melalui proses panjang yang mungkin tidak disadari oleh orang-orang di sekitarnya. Banyak orang mengira bahwa seseorang yang sedang mengalami masalah besar akan selalu terlihat sedih, murung, atau menunjukkan tanda-tanda yang jelas. Kenyataannya tidak selalu demikian. Ada orang yang tetap tersenyum ketika menyapa tetangganya. Ada yang tetap bekerja seperti biasa. Ada yang tetap terlihat tenang meskipun di dalam dirinya sedang terjadi pergulatan yang sangat berat. Ardi adalah gambaran dari kenyataan tersebut. Di mata warga, ia hanyalah pria pendiam yang menjalani hidup sederhana. Tidak ada keributan, tidak ada pertengkaran, tidak ada perilaku yang membuat orang curiga. Namun di balik kehidupan yang tampak biasa itu, ia sedang berjuang menghadapi tekanan ekonomi, rasa malu, ketakutan, dan keputusasaan yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Kasus ini mengajarkan bahwa masalah keuangan bukan sekedar persoalan angka. Ketika utang terus menumpuk dan seseorang merasa tidak mampu lagi mencari jalan keluar, tekanan yang muncul bisa memengaruhi seluruh aspek kehidupannya. Pikiran menjadi penuh kecemasan, tidur menjadi tidak nyenyak, hubungan dengan orang lain mulai terganggu, dan yang paling berbahaya, seseorang bisa mulai merasa sendirian meskipun sebenarnya masih ada banyak orang di sekitarnya. Di era modern seperti sekarang, persoalan ini semakin sering terjadi. Kemudahan akses terhadap pinjaman dan perjudian online membuat banyak orang tergoda mencari solusi instan untuk masalah ekonomi mereka. Awalnya terlihat mudah, awalnya tampak menjanjikan. Namun ketika keberuntungan tidak datang seperti yang diharapkan, kerugian bisa berkembang menjadi beban yang sangat besar. Banyak orang terjebak dalam keyakinan bahwa satu kemenangan besar akan menyelesaikan semua masalah. Padahal seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Semakin besar harapan yang dikejar, semakin besar pula risiko kehilangan yang harus ditanggung. Kisah Ardi menjadi pengingat bahwa jalan pintas yang terlihat menguntungkan belum tentu membawa kita ke tempat yang lebih baik. Terkadang justru jalan pintas itulah yang perlahan menjerumuskan seseorang ke dalam situasi yang semakin sulit untuk keluar. Namun pelajaran dari kasus ini tidak hanya ditujukan kepada mereka yang sedang menghadapi masalah keuangan. Kisah ini juga ditujukan kepada kita semua sebagai anggota keluarga, sahabat, rekan kerja, dan tetangga. Seringkali kita terlalu sibuk dengan urusan masing-masing hingga lupa memperhatikan kondisi orang-orang di sekitar kita. Kita melihat seseorang setiap hari, menyapanya, berbicara dengannya, tetapi tidak benar-benar mengetahui apa yang sedang ia rasakan. Mungkin ada seseorang yang terlihat baik-baik saja padahal sedang berjuang menghadapi masalah besar. Mungkin ada seseorang yang tertawa di depan orang lain tetapi menangis ketika sendirian. Mungkin ada seseorang yang sangat membutuhkan bantuan, namun tidak tahu bagaimana cara meminta pertolongan. Karena itulah kepedulian memiliki arti yang sangat penting. Terkadang bantuan terbesar bukanlah uang atau solusi yang rumit. Kadang yang dibutuhkan seseorang hanyalah seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Seseorang yang mau bertanya dengan tulus, "Apa kamu baik-baik saja?" Pertanyaan sederhana seperti itu mungkin terdengar biasa, namun bagi orang yang sedang merasa sendirian, perhatian kecil bisa menjadi sesuatu yang sangat berarti. Kasus ini juga mengajarkan bahwa tidak ada masalah yang harus dipikul sendirian. Ketika beban hidup terasa terlalu berat, mencari bantuan bukanlah tanda kelemahan. Justru keberanian untuk berbicara dan meminta pertolongan adalah langkah penting untuk menemukan jalan keluar. Banyak orang merasa malu menceritakan kesulitannya karena takut dianggap gagal. Padahal setiap manusia pernah mengalami masa sulit. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Dan setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk bangkit kembali. Jika ada satu hal yang dapat dipetik dari kisah Ardi, mungkin itu adalah pentingnya menjaga harapan, seberat apapun keadaan yang sedang dihadapi. Karena selama seseorang masih memiliki harapan, selalu ada kemungkinan untuk memperbaiki keadaan. Selalu ada orang yang bisa diajak berbicara. Selalu ada bantuan yang bisa dicari. Dan selalu ada hari baru yang membawa kesempatan untuk memulai kembali. Misteri rumah yang terkunci dari dalam akhirnya memang telah terpecahkan. Namun makna yang ditinggalkannya jauh lebih besar daripada sekedar jawaban atas sebuah kasus. Ini adalah pengingat bahwa di balik setiap pintu yang tertutup, setiap senyum yang terlihat biasa, dan setiap kehidupan yang tampak berjalan normal, bisa saja ada perjuangan yang tidak diketahui siapapun. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih peduli, lebih peka, dan lebih berani mengulurkan tangan kepada mereka yang mungkin sedang membutuhkan bantuan. Karena terkadang, perhatian yang datang pada waktu yang tepat dapat mengubah jalan hidup seseorang. Dan terkadang satu percakapan sederhana bisa menjadi alasan bagi seseorang untuk tetap bertahan menghadapi hari esok. Terima kasih telah mengikuti kisah ini bersama channel Alarm Pagi. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan semoga kita semua selalu diberikan kekuatan, kebijaksanaan, serta kepedulian untuk menjaga diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi. Demikian kisah yang dapat kami sajikan hari ini. Kasus ini mengingatkan kita bahwa tidak semua kejahatan langsung terungkap.
Ada yang membutuhkan waktu bertahun-tahun, ada yang hampir terlupakan, dan ada pula yang baru menemukan titik terang setelah seseorang akhirnya berani berbicara. Terlepas dari bagaimana kasus ini berakhir, selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil dari setiap peristiwa, bahwa sekecil apapun sebuah petunjuk, suatu hari bisa menjadi kunci yang mengungkap seluruh kebenaran. Jika Anda menyukai konten investigasi kriminal, kisah pembunuhan, misteri yang belum terpecahkan, dan rekonstruksi kasus nyata seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang dapat mengikuti kisah-kisah menarik lainnya. Terima kasih telah menemani kami di Alarm Pagi. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan tetaplah waspada, karena terkadang bahaya datang dari tempat yang paling tidak kita duga. Salam dari Alarm Pagi.